selesai. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, mengenai gerakan literasi sekolah. Nah, pasti gerakan literasi sekolah ini atau biasa disingkatnya GLS ya, ini bukan hal baru, sudah sering kita dengar, sudah sering kita laksanakan juga. Nah, untuk refresh lagi setelah liburan kemarin dan juga mungkin karena sering di rumah jadi tidak melaksanakan budaya literasi, jadi aku refresh sedikit mengenai gerakan literasi sekolah ya. Jadi gerakan literasi sekolah atau GLS ini adalah perwujudan dari Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Nah, jadi yang menjadi cikal bakal dari GLS ini adalah poin yang ini, mengembangkan potensi peserta didik secara utuh, yaitu menggunakan waktu 15 menit sebelum hari pembelajaran untuk membaca buku selain buku mata pelajaran yang dilaksanakan setiap hari. Nah, jadi ini GLS sendiri sudah dijalankan kurang lebih mulai tahun 2016 dan sampai sekarang ya masih dilaksanakan. Dan untuk definisinya sendiri, gerakan literasi sekolah ini adalah gerakan literasi yang aktivitasnya banyak dilakukan di sekolah dengan pelibatan siswa, tenaga pendidikan, dan juga tenaga kependidikan serta orang tua. Nah, kegiatannya sendiri dari GLS ini akan disesuaikan ya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, tahapan-tahapan dari gerakan literasi sekolah ini ada 3 tahapan. Ada tahapan pembiasaan, tahapan pengembangan, dan juga tahapan pembelajaran. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari pembiasaan. Nah, jadi pembiasaan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kebiasaan membaca, kemampuan memahami bacaan, rasa percaya diri sebagai pembaca yang baik ya, dan menumbuh kembangkan penggunaan berbagai sumber bacaan. Kegiatannya seperti yang ada di Permendikbud tadi adalah membaca bacaan yang disenangi ya, bacaan favorit kalian selama 15 menit setiap hari. Ini minimalnya 15 menit, kalau lebih juga malah lebih baik ya. Nah, itu tadi pembiasaan. Kemudian tahap pengembangan ini adalah lanjutan dari tahapan pembiasaan. Biasanya mereka akan ada seperti tindak lanjutnya ya. Misalnya hasil karya berupa lisan atau tulisan yang tidak bersifat tagihan. Jadi kayak mungkin minta kalian untuk maju ke depan, memberikan opini kalian mengenai buku atau bacaan yang kalian senangi, misalnya itu contohnya ya. Nah, tujuan dari tahapan pengembangan ini bisa kita lihat di sini. Yang pertama, mengasah kemampuan dalam menanggapi buku pengayaan, bisa secara lisan atau tulisan. Kemudian membangun interaksi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, dan juga bacaannya. Kemudian juga mengasah kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan juga inovatif, serta mendorong siswa untuk selalu mencari keterkaitan antara bacaan dengan diri sendiri serta dengan lingkungan sekitarnya. Nah, itu tadi pengembangan. Sekarang kita ke pembelajaran ya. Ini adalah tahapan terakhir. Tujuannya sendiri adalah untuk mengembangkan kemampuan memahami bacaan dan menghubungkan dengan pengalaman pribadi sehingga terbentuk pribadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, jadi ini memang GLS ini tujuannya untuk jangka panjang ya. Kemudian juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan yang terakhir mengolah dan mengelola kemampuan komunikasi secara kreatif, baik itu secara verbal, visual, dan juga digital melalui kegiatan menanggapi teks bacaan. Nah, untuk penerapan dari tahapan GLS ini, di tahapan pembiasaan
Literasi dasar ini diwujudkan dalam kegiatan membaca 15 menit sebelum kegiatan belajar setiap harinya. Sedangkan untuk literasi perpustakaan, ini perwujudan kegiatannya adalah mencari bahan yang diminati untuk kegiatan membaca 15 menit di perpustakaan tentunya ya. Dan juga berikutnya literasi media. Ini perwujudan kegiatannya adalah membaca berita dari media cetak atau media daring dalam kegiatan membaca 15 menit. Kemudian literasi teknologi, ini perwujudan kegiatannya adalah membaca buku elektronik. Yang terakhir literasi visual, ini perwujudan kegiatannya adalah menonton film atau iklan pendek. Ini juga termasuk literasi ya. Untuk tahapan pengembangan sendiri, literasi dasar ini perwujudan kegiatannya dilaksanakan dengan mendiskusikan bacaan. Kalau literasi perpustakaan diwujudkan dengan menggunakan perpustakaan sebagai sumber informasi dalam diskusi tentang bacaan. Kalau tadi di pembiasaan kita ke perpustakaan untuk mencari aja. Nah, tapi kalau di pengembangan perpustakaan sudah dijadikan sebagai sumber informasi dalam diskusi tentang suatu bacaan. Nah, untuk literasi media ini perwujudan kegiatannya adalah mendiskusikan berita dari media cetak atau daring. Sedangkan literasi teknologi perwujudan kegiatannya adalah memberikan komentar terhadap buku elektronik. Dan di literasi visual ini kita melaksanakannya dengan mendiskusikan film atau iklan pendek. Di tahapan pembelajaran literasi dasar ini diwujudkan dengan menuliskan analisis terhadap bacaan. Literasi perpustakaan ini diwujudkan dengan mencantumkan daftar pustaka dalam laporan atau tugas praktik setiap mata pelajaran. Nah, untuk literasi media, perwujudan kegiatannya adalah membuat komunitas pembelajaran untuk diskusi dan berbagai informasi. Ini katanya dengan pemahaman terhadap mata pelajaran yang diikuti ya di sekolah. Kemudian untuk literasi teknologi, perwujudan kegiatannya adalah setiap mata pelajaran menggunakan teknologi. Sedangkan untuk literasi visual ini diwujudkan dengan menggunakan video atau film dalam menyajikan dan melaporkan hasil praktik, diskusi atau observasi dengan memanfaatkan website atau media sosial sekolah. Nah, jadi dari ketiga tahapan tadi, mulai dari pembiasaan, pengembangan sampai pembelajaran, bisa kita garis bawahi ya perbedaan dari masing-masing tahapan ini. Nah, berikutnya kita akan bahas materi terakhir, yakni aksi bahasa. Nah, jadi aksi bahasa ini adalah singkatan dari Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia yang tujuannya digunakan untuk mengukur kemampuan membaca dari siswa. Ini kalian bisa akses ya tautannya di aksi.puspendik.kemdikbud.go.id/membaca digital. Nah, untuk gambarannya, aksi bahasa ini bisa kita lihat di ilustrasi berikut ya. Ini adalah beberapa latihan yang bisa kalian akses untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian dalam membaca teks. Ini saya sudah pernah coba sih, dan ya lumayan banget sih untuk bacaannya juga bacaan yang baik, yang tentunya juga memberikan penilaian terhadap kemampuan kita dalam pemahaman teks tersebut. Jadi untuk teman-teman semuanya yang mau mencoba untuk mengukur sejauh mana kemampuan membacanya, bisa akses aksi bahasa ini. Nah, berikut ini adalah rujukan yang digunakan dalam penyusunan materi kali ini. Baiklah, itu tadi materi yang disampaikan untuk ekskul Mitra Baca di minggu ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti materi ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.